Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai penulisan jurnalistik penyiaran yang kedua atau penulisan jurnalistik televisi untuk yang kedua. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai penulisan jurnalistik televisi yang pertama yang lebih banyak mengurai mengenai jenis-jenis penulisan berita TV ya. Untuk yang kedua ini kita akan lebih banyak membahas mengenai bahasa dan kalimat yang digunakan dalam penulisan jurnalistik televisi. Tentu sebagai jurnalisme audiovisual, cara penulisan jurnalistik televisi ini berbeda dengan penulisan jurnalistik cetak atau jurnalistik yang lain, misalnya jurnalistik elektronik tapi radio. Salah satunya misalnya begini. Kalau jurnalisme televisi itu menyajikan audio dan visual, yaitu suara dan gambar atau video. Dan karena sudah ada gambarnya, maka tidak semuanya harus ditulis. Sebagaimana kalau kita menulis untuk media online yang full text gitu ya. Demikian pula karena ada gambarnya, kita berbeda juga dengan menulis untuk berita radio. Karena radio hanya menyajikan audio, sementara gambarnya kan tidak tersedia. Jadi harus ditulis lebih rinci, lebih lengkap, dan seterusnya. Sementara jurnalisme televisi teks atau penulisan itu sebenarnya adalah memberikan kelengkapan pada gambar yang disajikan. Mengapa? Karena pada dasarnya gambar itu sendiri atau video itu sendiri sudah berbicara banyak. Sebagai penulis dalam konteks jurnalisme televisi ini, tentu ada cara-cara tertentu yang bisa kita pelajari supaya kita menuliskannya memang sesuai dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam jurnalisme televisi. Kita lihat ya, dalam konteks ini, misalnya kalau kita lihat nanti di dalam paparan slide ini, bahwa jurnalisme televisi itu punya cara-cara tersendiri dalam hal bagaimana menuliskan kalimat-kalimat yang memang diperlukan dalam penulisan jurnalisme televisi ini. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya tayangannya. Baik, jadi bahasa dan kalimat jurnalistik televisi dalam hal ini kita ketemu di minggu keempat kuliah penulisan jurnalistik ya. Kalau kita lihat referensinya masih sama, ada dari Hafid Cangara dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan jurnalis televisi ya? Jurnalistik TV adalah praktik pemberitaan di media siaran televisi, sebagaimana halnya pemberitaan di media radio ya. Jadi ini dua-duanya adalah jurnalistik penyiaran. Bedanya adalah kalau jurnalistik televisi itu audiovisual, kalau radio hanya audio saja atau suara saja. Dalam hal ini masuk dalam rumpun jurnalistik televisi dan jurnalisme radio itu disebut sebagai jurnalisme penyiaran atau broadcast journalism atau jurnalisme elektronik atau electronic journalism. Jurnalistik televisi merupakan panduan media atau paduan, maaf. Jurnalistik televisi merupakan paduan media komunikasi gambar atau visual dengan suara atau audio. Makanya cara pengumpulan data atau kalau istilah di broadcast atau di pertelevisian itu news gathering, cara pengumpulan beritanya, media televisi harus ada di tempat kejadian, liputan di lokasi, misalnya on the spot istilahnya ya, untuk mengambil gambar. Kalau dalam dalam jargon yang sederhana, jadi bagi jurnalisme televisi sebenarnya no picture, no news. Jadi kalau nggak ada gambar tuh nggak ada berita. Meskipun kadang-kadang nggak dapat gambar, tetap bisa dinaikkan beritanya dengan teknik-teknik penulisan tertentu. Nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis penulisan jurnalisme televisi, bagaimana kalau kita nggak dapat gambar dari lapangan, bagaimana kita tetap harus bisa menyampaikan berita itu melalui televisi. Dalam hal ini, gambar mendominasi dalam siaran televisi. Jadi words must less than pictures. Jadi kata-kata memang harus lebih sedikit daripada gambar. Makanya kalau kita lihat ya, misalnya berita tentang perang atau berita tentang demonstrasi. Kadang-kadang gambarnya itu dilepas gitu saja tanpa narasi, tanpa VO atau voice over.
Dilepas saja supaya pemirsa atau penonton tuh menikmati gambar itu, keseruannya dan sebagainya. Misalnya perang, sekarang misalnya lagi perang di Timur Tengah, itu gambarnya dibiarkan saja. Bung, 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 baru kemudian narasinya belakangan. Jadi kalau gambar itu lebih menarik atau lebih eye-catching gitu ya, jangan diganggu dengan audio yang nggak perlu gitu. Misalnya dengan penjelasan yang berlebihan atau penjelasan yang sebenarnya itu menjelaskan apa yang sudah ada di gambar. Jadi kalau gambarnya sudah cukup menjelaskan, nggak perlu kita tambah-tambahi dengan berlebihan. Jadi seringkali sebuah berita cukup disajikan dengan kata pengantar singkat dari penyiar atau presenter, lalu diikuti tayangan gambar. Jadi misalnya pemirsa, baru saja terjadi serangan eh, terhadap lokasi atau posisi Israel oleh pasukan eh, Iran yang meluncurkan ratusan roket balistik. Eh, kita lihat serangan itu berlangsung begitu masif, sebagaimana disiarkan langsung dari Teheran misalnya. Kemudian udah dilihatin gambarnya ya, bung, 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 bung gitu. Jurnalisme televisi juga menulis berdasarkan gambar. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang tuh, nggak ada gambarnya kita ngarang-ngarang. Itu nanti meskipun kelihatannya disambung-sambungkan, tetap saja itu sebenarnya tidak ideal. Kalau memang gambarnya nggak ada ya apa boleh buat. Kadang-kadang kita tidak bisa mengarang cerita yang tidak berdasarkan gambar. Jadi sebenarnya jurnalisme televisi itu dalam konteks penulisannya itu bertutur tentang gambar. Jadi kalau disederhanakan, kalau kita di Instagram ada gambar, kemudian kita beri tulisan, kita sebut sebagai caption, sebenarnya jurnalisme televisi itu adalah menuliskan caption yang lebih lengkap untuk melengkapi apa yang sudah ada di gambar, gitu ya. Itulah jurnalisme televisi. Makanya di pertemuan terdahulu kita sampaikan bahwa dalam penulisan jurnalisme televisi itu singkat. Singkat itu artinya simple, tidak berputar-putar dan kalimatnya sangat efektif gitu ya. Kita lihat ya dalam konteks prakteknya seperti apa sebenarnya. Sebelum itu, kita perlu memahami dulu proses produksi berita TV itu seperti apa sih. Ada tiga aktivitas pokok. Yang pertama, ketika pengumpulan, peliputan. Jadi reporter datang ke lapangan, meliput demo, meliput sidang kabinet, meliput sidang di DPR, atau meliput pengadilan. Itu kalau dalam bahasa jurnalisme televisi disebut sebagai news gathering. Jadi pengumpulan bahan berita, terutama gambar atau video. Kemudian setelah reporter turun ke lapangan bersama dengan kamera person, kemudian dapat gambar, dapat wawancara, dapat suasana dan gambar-gambar pendukung yang lain, kemudian barulah itu ketika dibawa ke studio atau dibawa ke apa namanya ke kantor berita, kemudian dimulailah proses news production, proses produksi, yaitu memadukan suara, gambar, dan naskah atau skrip. Nah, tugas dari kita kalau kita sebagai penulis dalam konteks penulisan jurnalisme televisi, maka kita mesti menulis dengan benar, dengan ketentuan-ketentuan yang lazim di dunia pertelevisian. Sudah ada gambar dan suara, kita lihat, maka penulisannya tidak boleh tidak nyambung dengan gambarnya, gitu ya. Itu dalam konteks proses news production atau produksi berita televisi. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah news presenting atau yang kita lihat di televisi itu misalnya pemirsa, hari ini kita akan menyiarkan langsung kunjungan Paus ke Indonesia. Nah, itu pada saat presentasi atau presenting oleh presenter atau penyiar. Jadi bagaimana gambar atau berita itu ditayangkan. Jadi ada news gathering yaitu peliputan, news production yaitu bagaimana memadukan gambar dalam bentuk editing ya dengan naskah, kemudian ada presenting adalah bagaimana menyajikan berita itu di layar kaca atau layar televisi. Dalam news production, jurnalisme televisi harus menggunakan, nah ini dia, bahasa tutur. Dari dalam pembahasan kita hari ini, kita membahas tentang bahasa dan kalimat dalam jurnalisme televisi. Maka itu adanya di mana? Di news production. Ketika kita menuliskan, maka meskipun itu ditulis dulu, tapi bahasanya harus bahasa tutur. Juga bahasa gambar. Jadi menulis tentang gambar atau melaporkan tentang gambar. Jadi gambarnya apa, kita menuliskan berdasarkan gambar itu. Kemudian eh,
penggunaan bahasa tutur harus benar-benar sync atau sinkron antara gambar dan kata-kata dan kalimat. Misalnya gimana sih? Misalnya kita tulis di situ eh, pagi ini jam 7 pagi Presiden Joko Widodo berangkat ke India untuk menghadiri konferensi beberapa negara di Asia Selatan misalnya. Gambarnya apa? Gambarnya Pak Presiden Jokowi naik ke pesawat kepresidenan gitu ya. Jadi karena pagi ini jam 7, kenapa perlu disebut pagi ini jam 7 pagi waktu Indonesia Barat? Karena di dalam gambar nggak ada jamnya, jadi perlu kita sebut. Tapi kalau kalau misalnya pagi ini jam jam 7 pagi Presiden Joko Widodo berangkat menuju India untuk mengikuti konferensi negara-negara selatan dengan menaiki pesawat kepresidenan berwarna merah putih dan seterusnya kita jelasin menaiki tangga pesawat nggak perlu karena sudah ada gambarnya. Presiden menaiki tangga pesawat, pesawatnya kelihatan warnanya merah putih, pesawat kepresidenan RI gitu ya Republik Indonesia yang sudah ada di gambar nggak perlu kita jelaskan lagi, tapi yang tidak ada di gambar kita jelaskan gitu ya. Jadi harus sinkron dengan antara gambar dan eh, kata-kata atau kalimat yang kita tuliskan. Kemudian eh, dalam konteks jurnalisme televisi, dia punya keunggulan. Jadi keunggulannya adalah karena dia perpaduan media komunikasi visual dan audio atau suara. Maka kelebihan ini sekaligus menjadi karakter jurnalistik televisi. Jadi pertama dapat menyajikan berita dengan menampilkan pendapat atau narasumber secara langsung atau harus karena ada gambarnya seorang narasumber bicara misalnya Presiden Jokowi sebelum berangkat ke India misalnya hari ini saya akan mengunjungi India di New Delhi akan ada konferensi negara-negara selatan misalnya gitu ya. Nah, itu kelihatan langsung kan dia secara apa namanya audionya ada, gambarnya ada gitu. Kemudian menyajikan berita dalam format audiovisual atau video. Kemudian lebih memberi warna terhadap berita yang disajikan. Jadi bukan hanya gambar yang mati, tapi gambar hidup yang bisa kelihatan. Oh ya, memang ada keberangkatan dan seterusnya. Kemudian ini juga penting, yang juga kita bahas sebelumnya bahwa jurnalisme televisi itu mengutamakan gambar atau peristiwa yang direkam oleh kamera sehingga lebih dapat dipahami dan tidak monoton. Kemudian eh, kalau kita lihat karakter berita TV, yang pertama dia mau media audiovisual. Audio itu suara, visual itu gambar. Jadi video itulah ya audiovisual. Kemudian yang kedua mengutamakan gambar. Jadi kenapa mengutamakan gambar? Karena dia keunggulannya adalah justru karena gambar bergerak itu. Kemudian yang ketiga mengutamakan kecepatan. Oleh karena itu sekarang kalau kita lihat banyak sekali berita-berita itu disajikan secara live. Live itu artinya real time, di saat yang sama. Apalagi sekarang dengan teknologi lebih mudah kita dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan video call itu sudah bisa menyiarkan gambar dan suara secara langsung ya, mengutamakan kecepatan. Kemudian memang karena sifatnya itu audiovisual dan segala macam tidak cukup banyak atau tidak cukup untuk kita baca banyak, maka bersifat sekilas. Kalau kita perhatikan berita-berita televisi, terutama yang hard news ya, itu maksimal beritanya itu 1,5 menit atau 90 detik. Bahkan rata-rata kalau itu bentuknya voice over yang dibacakan langsung oleh presenter, maka maksimal cuma 60 detik atau 1 menit saja. Kalau bentuknya package yang direkam kemudian di dubbing oleh seorang dubber, itu biasanya 1,5 menit atau 90 menit saja. Jadi beritanya sekilas-sekilas. Kemudian bersifat satu arah, maksudnya ketika itu disiarkan, ya sudah kita sebagai pemirsa kita menerima saja apa yang diberitakan itu. Kecuali kalau membuka ini ya, tapi secara membuka apa namanya apa pertanyaan dari pemirsa walaupun ini kalau berita televisi sangat jarang. Kalau radio sudah ada begitu, tapi kalau TV jarang karena TV kan bagaimanapun dia audio visual. Kalau radio masih kadang-kadang membuka pertanyaan dari pendengar gitu ya, karena hanya suara memungkinkan karena tidak perlu gambar yang bagus karena nggak perlu gambar. Tapi kalau televisi kalau dia nanti pakai respon dari pemirsa dalam bentuk gambar kan tidak bisa dikontrol apakah gambarnya standar jurnalistik atau standar broadcast atau tidak gitu ya. Makanya lebih bersifat satu arah. Kemudian yang berikutnya daya jangkaunya luas.
Kalau sekarang ini pakai terestrial, itu untuk seluruh wilayah itu, seluruh wilayah satu negara itu bisa dijangkau, beda dengan radio. Tapi dengan sekarang ini misalnya disiarkan melalui streaming di internet, malah bisa worldwide atau menjangkau seluruh dunia ya. Jadi ini karakter berita televisi, jadi media audiovisual, mengutamakan gambar, mengutamakan kecepatan, bersifat sekilas, bersifat satu arah, dan daya jangkaunya yang luas. Nah, sekarang kita masuk ke inti persoalan yang hari ini kita bahas, yaitu bahasa jurnalistik televisi. Pertama, bahasa jurnalistik televisi itu menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa tutur atau bahasa percakapan. Jadi bukan bahasa tulis, meskipun kita tulis dulu, gitu ya. Televisi adalah media audiovisual atau media pandang dengar, jadi dipandang dan didengar gitu. Pemirsa memandang gambar dan mendengar narasi. Penyiar atau presenter atau reporter membacakan narasi atau narasi untuk pemirsa. Penyiar, presenter, reporter seolah-olah bercakap-cakap dengan pemirsa. Jadi supaya nyambung gitu ya. Karena itu kita harus menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa percakapan atau kalimat tutur dalam bahasa televisi yang kita buat. Bahasa jurnalistik televisi harus menggunakan gaya bahasa bertutur. Ini untuk membedakan dengan bahasa jurnalistik media cetak yang cenderung formal. Coba kita bandingkan. Kalau bahasa media cetak yang cenderung formal, bukan bahasa tutur, itu kita menuliskannya tuh kira-kira begini nih. Unjuk rasa mahasiswa di depan Istana Negara Jakarta diwarnai bentrok dengan aparat keamanan. Ini formal karena kata-kata diwarnai. Kalau bahasa jurnalisme televisi itu langsung saja. Mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, gitu ya. Nah, dalam bahasa tutur itu sebaiknya kita mengutamakan subjek daripada eh, di luar selain subjek ya. Jadi misalnya mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Jadi lebih jelas karena lebih singkat, lebih padat, lebih efektif dan didengar juga lebih mudah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam bahasa jurnalistik televisi menggunakan kalimat-kalimat pendek dan ringkas. Jadi kalimat panjang itu seringkali sulit dimengerti dibandingkan dengan kalimat pendek, apalagi pemirsa atau penonton itu sambil melihat gambar terus dia mendengar gitu ya. Kalau kalimatnya terlalu panjang, dia akan fokus pada gambarnya dan tidak terlalu menangkap kalimat yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam jurnalisme televisi penulisannya adalah dengan kalimat-kalimat yang ringkas, ya. Karena televisi bersifat sekilas dan satu arah tadi, artinya ketika penonton tidak paham dengan berita yang kalimatnya terlampau panjang, dia tidak dapat mengulang mendengar berita itu. Jadi kan sekilas apa tadi nggak bisa, karena bulat gitu ya kalimatnya. Tapi kalau kalimatnya straight, tek 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 tek, nah itu akan lebih mudah ditangkap karena dia sambil melihat kan. Lagi pula kekuatan berita TV ada pada gambarnya sebenarnya. Jadi buat apa kita bikin kalimat itu panjang-panjang sementara di gambar sudah ada. Selain itu, televisi mengutamakan kecepatan. Kalimat panjang hanya akan menjadikan alur berita menjadi lamban. Tapi meski begitu, jika suatu berita melulu terdiri kalimat-kalimat pendek, juga akan kedengaran membosankan. Maka kalimat pendek itu kadang-kadang juga perlu dilepas. Dilepas itu gini, kita nulis harus lihat gambarnya kan. Misalnya, pemirsa malam ini terjadi serangan terhadap Israel oleh pasukan Iran dengan peluncuran ratusan roket dari Teheran. Terus diamin aja dulu. Kita lihat dulu gambarnya, bung, 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 supaya nggak membosankan. Kemudian lanjutkan lagi. Berdasarkan keterangan dari otoritas Israel, serangan itu masif dan kemudian membuat warga Israel di Tel Aviv masuk ke bunker-bunker yang disediakan oleh militer Israel, misalnya begitu. Baru narasi lagi, gambar lagi, dan seterusnya. Jadi meskipun beritanya pendek-pendek, kalimatnya pendek-pendek, tetap harus dicek dengan dikombinasi dengan gambar supaya tidak membosankan. Ini contoh ya. Sebagai contoh, para mahasiswa berencana akan melakukan unjuk rasa menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja besok. Jadi ini kalimatnya tidak efektif.
Langsung saja misalnya besok mahasiswa berunjuk rasa menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Selesai. Misalnya gitu. Ini kalimatnya lebih simpel, lebih ringkas. Kemudian yang ketiga, dalam bahasa jurnalistik televisi, satu kalimat satu ide. Jadi jangan nggak perlu bikin kalimat berpanjang-panjang dengan anak kalimat, cucu kalimat gitu ya. Jadi karakteristik bahasa jurnalis televisi sangat terkait dengan karakter televisi yang bersifat sekilas dan searah. Jadi kalau menggunakan kalimat terbalik atau letak subjek dan predikatnya berjauhan, boleh jadi penonton lupa tuh. Ini siapa ya tadi yang ngomong ya? Misalnya gini nih. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, memerintahkan Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, memberi bantuan kepada korban gempa bumi Lombok di Nusa Tenggara Barat. Jadi ini kalimatnya susah dipahami kalau didengar karena atribusi atau jabatannya di tengah-tengah. Joko Widodo, Presiden RI, memerintahkan Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, itu agak susah dicerna kalau hanya didengar saja. Coba kita bandingkan dengan ini. Jadi Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberi bantuan kepada korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lebih clear ya. Jadi lebih baik dan lebih enak didengar dan kemudian mudah dipahami. Jadi tiga ya, bahasa jurnalisme televisi tadi ya. Yang pertama tadi apa kita lihat ya, menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa tutur maksudnya. Kemudian menggunakan kalimat yang ringkas. Yang ketiga, satu kalimat satu ide. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, membatasi narasi atau berita hanya pada satu tema utama. Jadi satu berita, satu tema utama. Jadi kalimat aktif lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan kalimat pasif. Karena itu, kalimat aktif lebih sering digunakan dalam penulisan jurnalistik televisi. Karena kalimat aktif juga lebih dimengerti dibandingkan dengan kalimat pasif. Karena TV itu merupakan media yang mengandalkan kecepatan dan bersifat sekilas. Makanya penggunaan kalimat aktif ini membuat penonton bisa lebih mudah memahami berita TV ya. Contohnya begini. Presiden Jokowi tidak peduli dengan tuntutan mahasiswa. Ini kalimat negatif ya. Presiden Jokowi mengabaikan tuntutan mahasiswa. Ini contoh yang lain sebenarnya, tapi ini lebih menunjukkan bahwa kalimat yang digunakan kalimat aktif, sebenarnya dua-duanya kalimat aktif di. Tapi yang pertama itu kalimatnya negatif, yang kedua kalimatnya lebih menggunakan kalimat aktif yang jadi Presiden Jokowi mengabaikan tuntutan mahasiswa. Ini contoh penulisan bahasa jurnalistik yang satu apa namanya satu tema eh, satu kalimat satu tema sehingga lebih mudah dipahami sebagai bentuk kalimat aktif. Ya. Kemudian terakhir ini sebagai teaser ya sebelum nanti kita lanjutkan pekan depan. Nah ini yang tadi berita televisi memang pada dasarnya harus ada gambar kemudian baru kita menulis beritanya. Tapi kadang-kadang ketika gambar belum ada, kadang-kadang butuh kecepatan. Sehingga misalnya nih, eh, Presiden Jokowi hari ini meresafel kabinet dan mengganti Menteri Sosial dengan Menteri yang baru. Belum terjadi itu penggantiannya, belum ada pelantikan, tapi sudah terdengar kabar. Karena segera harus disampaikan, maka dibikinlah reader. Reader itu kalimat saja. Jadi di antara berita-berita yang lain, presenter menyampaikan, pemirsa, baru saja kami mendengar berita bahwa Presiden Jokowi akan segera mengganti Menteri Sosial yang calon yang akan ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Sosial adalah Saifullah Yusuf misalnya. Pelantikan direncanakan akan dilakukan esok hari. Reader aja, belum ada gambarnya. Kemudian yang kedua, reader grafik. Reader grafik itu gini, misalnya ketika ada kenaikan eh, tarif listrik misalnya ya, itu belum ada gambar rapat, gambar apa nggak ada. Maka biasanya berapa kenaikannya segala macam, cukup kita bikin grafis, misalnya dari 450 menjadi 600 rupiah misalnya. Itu ada grafiknya, naiknya berapa, sebelumnya naik. Bikin grafik, terus kemudian dibacakan oleh presenter. Kemudian bisa juga reader sound on tape. Jadi suaranya itu ada suara dan ada
wawancara dengan misalnya presiden ya. Misalnya presiden baru tiba di Indonesia setelah lawatan atau kunjungan ke luar negeri. Terus pemirsa baru saja Presiden Joko Widodo eh, landing atau mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma setelah kunjungan dari India melakukan konferensi bersama negara-negara selatan. Presiden menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting untuk menjalin kerjasama erat Indonesia dengan negara-negara kawasan selatan. Langsung Presiden muncul aja langsung SOT atau soundbite, sound on tape, on tape ya. Jadi Presiden menyampaikan, "Nah, hari ini saya tiba dari India. Kemarin kita melakukan konferensi dengan para kepala negara dari negara-negara wilayah selatan untuk mempererat kerjasama dan seterusnya." Jadi dibaca, kemudian langsung ada SOT atau sound on tape. Kemudian yang berikutnya jenis berita atau format berita voice over. Voice over itu yang membaca itu presenter, kemudian gambar disisipkan. Tapi terus dibaca terus sama presenternya. Kemudian yang berikutnya lagi live on tape. Live on tape itu begini. Jadi eh, seorang reporter itu seolah-olah live, jadi dia menyampaikan direkam ya, direkam. Pemirsa, saat ini saya berada di New York, Amerika Serikat dalam rangka eh, sidang keamanan PBB yang hari ini dilangsungkan eh, sejumlah negara anggota PBB dan direncanakan hari ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menyampaikan pidatonya di hadapan sidang umum PBB. Terus langsung di insert gambar, tapi dia ngomong terus, tapi itu direkam. Nah, live on tape itu kemudian pada saat nanti ditayangkan, itu presenter tinggal bicara bahwa pemirsa hari ini kita akan menyampaikan jalannya sidang umum Dewan Keamanan PBB atau eh, sidang umum PBB di New York Amerika Serikat. Sudah ada reporter misalnya Abdul Rahman Makmun di New York Amerika Serikat di kawasan Majelis Umum PBB atau di kawasan apa namanya markas besar PBB di New York Amerika Serikat. Langsung ditayangkan tadi live on tape-nya. Pemirsa, dari New York Amerika Serikat, saya melaporkan bahwa Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, baru saja naik di atas mimbar untuk menyampaikan beberapa pandangan Indonesia mengenai krisis di Palestina, misalnya. Itu live on tape, kemudian balik lagi ke presenter. Gambarannya kira-kira begitu. Yang berikutnya, yang keenam live report. Live report itu langsung, jadi bukan direkam, tapi langsung. Misalnya tadi ya di New York, misalnya presenter menyampaikan, pemirsa hari ini kita akan eh, mendengar laporan dari Abdurrahman Makmun yang sedang ada di New York untuk menyampaikan sidang umum PBB yang direncanakan hari ini. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pidatonya di hadapan anggota PBB. Silakan, misalnya gitu. Silakan Nurul langsung. Baik, pemirsa, hari ini saya menyampaikan laporan langsung dari New York Amerika Serikat dan seterusnya. Kemudian bisa juga eh, voice over tanpa narasi, maksudnya gambar gitu aja digelodong karena di situ sudah ada suasana, sudah ada apa namanya, sudah ada narasumber yang bicara gitu. Jadi tanpa narasi dari narator atau dari presenter. Pengantar saja biasanya. Jadi kira-kira demikian format berita televisi, tapi yang hari ini kita bahas utamanya adalah bagaimana penggunaan bahasa dan kalimat dalam jurnalistik televisi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan selanjutnya kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.